Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Masih di masa COVID, di proses pembelajaran daring. Kali ini materinya yang keenam, yaitu tentang manajemen konflik pada madrasah atau sekolah. Apa sih manajemen konflik itu? Kok ada di dalam mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam? Salah satu materinya membahas tentang manajemen konflik. Di sini kita pahami dulu definisinya. Jadi manajemen konflik adalah langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil. Jadi konflik itu adalah sebuah keniscayaan, atau bahasa PAI-nya itu sebuah fitrah gitu ya. Dan itu harus dimanage di dalam mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam. Karena konflik itu adalah fitrah, sebuah keniscayaan, maka dimanage. Bagaimana cara memanagenya, bagaimana cara mengaturnya agar itu menjadi sebuah hasil. Jadi konflik itu pasti menjurus kepada perselisihan, tetapi tidak ke arah yang negatif, tapi ke arah positif yang menghasilkan. Itu definisi dari manajemen konflik. Langkah-langkahnya bagaimana? Apakah diperlukan pihak ketiga atau cukup dari kedua belah pihak yang berkonflik? Kalau di yang masyhur itu kan pro dan oposisi gitu ya. Nah, itu bagaimana mengarahkannya itu definisinya ya. Jadi langkah-langkah manajemen konflik adalah langkah-langkah yang diambil para pelaku konflik atau pihak ketiga untuk mengarahkan perselisihan tersebut ke arah hasil. Ini kita berbicara lembaga pendidikan Islam ya. Makronya adalah lembaga di mana tempat para yang berkonflik ini berada gitu. Secara makronya. Jadi untuk lagi-lagi konflik itu dikelola untuk menghasilkan sebuah keputusan yang juga akan menjadi keuntungan untuk lembaga pendidikan itu sendiri. Teori konflik, ini ada banyak sekali teori konflik. Yang paling masyhur itu ada 6 ini. Teori Humas adalah polarisasi ketidakpercayaan hubungan masyarakat gitu ya. Kemudian teori kebutuhan manusia, karena di dalam sebuah manajemen itu dari berbagai macam manusia, dari berbagai macam berbagai ide, berbagai kepala manusia itu sendiri yang punya pendapat masing-masing sendiri-sendiri. Ada yang kebutuhannya individual, ada kebutuhannya kelompok, ada kepentingan kelompok atau pribadi di situ. Nah, itu teori kebutuhan manusia. Jadi tidak bisa lepas dari itu gitu ya. Ada teori negosiasi prinsip. Nah, jadi antar yang punya prinsip itu mana yang lebih kuat, mana yang dipakai, mana disepakati. Perkara setuju tidak setuju itu sudah disepakati, sudah dinegosiasi, maka disepakati bersama hasil negosiasi itu. Itu yang tidak selaras itu ya, menjadi selaras itu yang dipakai gitu. Yang keempat teori identitas, penderitaan masa lalu atau sejarah. Nah, ini yang paling banyak dan paling sering ini ya. Jadi misalnya ada pelaku sejarah, ada yang sesepuh, kemudian ada yang merasa membabat gitu ya. Akhirnya itu seiring perkembangan zaman dan waktu, tuntutan, kemudian ada penderitaan sejarah masa lalu tentang sejarah pendirian lembaga pendidikan tersebut gitu. Ini namanya teori identitas. Yang kelima, teori kesalahpahaman antar budaya. Ada budaya yang berbeda, maka terjadi konflik. Kemudian teori transformasi konflik, ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Nah, ini paling fatal ini ya. Transformasi konflik, ada ketidaksetaraan, ada ketidakadilan, maka muncullah konflik. Nah, dari keenam teori ini akhirnya
para ilmuwan, para pakar mengkategorikan teori konflik itu menjadi 6 ini. Teori humas, kebutuhan manusia, negosiasi prinsip, identitas, kesalahpahaman budaya, kemudian transformasi konflik. 4 pendekatan manajemen konflik dalam pendidikan. Nah, ini karena kita manajemen lembaga pendidikan Islam, maka tidak bisa atau tidak boleh lepas dari pendidikan itu sendiri. Pendekatannya pada pendidikan ada 4. Yang satu, proses kurikulum. Jadi melibatkan seluruh elemen. Nah, biasanya konflik itu seputar 4 ini gitu. Maka pendekatannya fokus kepada 4 ini. Jadi kurikulum gitu kan, kurikulum mata pelajaran A, B, C, mata kuliah A, B, C berlaku surut atau berlaku berlaku ke depan gitu, tidak berlaku surut atau bagaimana. Kemudian mediation program apa saja yang digunakan, yang diunggulkan, yang dibiasakan, dihabituasikan. Kemudian Peaceable Classroom, integrasi guru, bagaimana subvisi untuk mengintegrasikan para guru, para pendidiknya ini, terutama dalam hal proses pembelajaran, proses kemajuan, ada jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Nah, kemudian Peaceable School, integrasi pejabat atau kebijakan. Ini 4 pendekatan. Proses kurikulum ya diselibatkan seluruh elemen supaya tidak ada konflik ke depan, supaya minim konflik. Nah, kalau konflik itu pasti ada. Itu tadi sebuah keniscayaan, sebuah fitrah, tapi tidak signifikan gitu, tidak begitu signifikan karena sudah dilibatkan seluruh elemen, sudah dibicarakan, sudah disepakati, maka adapun muncul nanti sudah tidak begitu signifikan. Mulai dari stakeholder ya kan, pakar kurikulum itu sendiri, kemudian kebutuhan outputnya ke depan itu, zaman seperti ini kok kurikulumnya masih lama saja gitu kan. Nanti lulusan dari sekolah ini, lembaga pendidikan ini tidak kalah saing atau bahkan kalah saing dengan lembaga yang lain misalnya, karena tidak adanya terlibatan seluruh elemen, akhirnya kan bisa menjadi tumpang tindih gitu. Tidak ada masukan, tidak ada inspirasi gitu. Pendekatan yang kedua, mediation program. Jadi ada training atau pelatihan guru, ada workshop gitu, untuk pembaharuan, misalnya workshop penyusunan RPP atau workshop penyamaan persepsi proses pembelajaran daring misalnya gitu. Ini bagaimana semua diarahkan pakai aplikasi misalnya, maka diadakan pelatihan supaya tadi tidak ada rame, nanti tidak ada konflik, saling menyalahkan, saling tidak tahu karena tidak diarahkan, tidak ada pelatihan gitu. Yang ketiga, pendekatan Peaceable Classroom, integrasi guru sesuai visi dari sekolahan atau lembaga pendidikan tersebut. Saling terintegrasi antar guru itu, baik itu visinya, misalnya visi keislaman, karena kita MLPI ini ya, manajemen lembaga pendidikan Islam, ada visi keislaman di situ. Maka guru umum sekalipun matematika, biologi, IPA itu tetap ada materi tentang keislamannya, integrasinya misalnya gitu. Itu dari sisi pembelajaran saja. Nanti dari sisi misalnya ekstrakurikulernya juga demikian gitu, yang tidak bertentangan dengan visi dari sekolah tersebut. Kemudian apalagi banyak lah, itu disebut, itu masuk ke dalam pendekatan yang ketiga, manajemen konflik dalam pendidikan. Yang keempat, Peaceable School, integrasi pejabat atau kebijakan. Jadi sebelum mengeluarkan kebijakan itu ada integrasi juga gitu. Integrasinya misalnya seperti sosialisasi dulu dalam mengambil sebuah kebijakan, ada tracernya gitu, ada SWOT-nya gitu ya. Nah, itu semua lini boleh menganalisis SWOT, nanti disampaikan dalam sebuah forum perwakilan misalnya gitu.
Nah, mana yang diambil ya, dari satu sisi efisiensi ya memang kurang efisien atau lambat. Nah, ada yang menganggap lambat dalam mengambil kebijakannya, tapi ini perlu terkait dengan manajemen konflik materi kali ini. Coba bayangkan misalnya menteri ngambil kebijakan gitu, ganti kurikulum gitu tanpa adanya eh, penjajakan dulu gitu ya, langsung jujuk ganti gitu lah. Guru yang di bawah itu kan pelaksananya kan, lapangannya kan tidak tahu menau, yang lama saja kurikulumnya belum maksimal, ini sudah ganti lagi. Nah itu kan karena tidak adanya integrasi antara kebijakan pejabat pengambil kebijakan dengan kebijakan yang dikeluarkan. Itu juga salah satu yang menjadikan konflik dalam sebuah pendidikan. Itu ada 4 ini ya. Kemudian bagaimana strategi menyelesaikan konfliknya? Ada teknik konfrontasi, sama menguntungkan, win-win solution, dengan bantuan mediasi pihak ketiga. Tadi seperti di definisi di depan tadi kan, diperlukan pihak ketiga untuk menyelesaikan, boleh. Tuh. Misalnya lembaga pendidikan Islam negeri berada di bawah naungan Kementerian Agama, misalnya ada Kemenak di situ, Subdit Madrasah misalnya ya, atau Kasih Madrasah itu. Nah, ditengahi dengan itu misalnya, atau dengan pengawas. Nah, sebelum ke atas lagi di bawahnya ada pengawas ya. Kalau yang swasta ada yayasan gitu ya, ada pembinanya, ada badan pembinanya, ada mediasi pihak ketiga gitu. Dan itu semua nanti mengambil kesimpulan atau mengambil kesepakatan tengah-tengah yang saling menguntungkan. Jadi tidak boleh itu tadi, karena rawan konflik itu salah satunya karena ada kepentingan kebutuhan manusianya ya, kepentingan individu ataupun kelompok gitu kan. Itu tidak bisa dielakkan gitu. Tapi tetap supaya konflik ini tidak terus-menerus terjadi yang akhirnya membuat kisruh membuat kisruh internal, membuat isu-isu yang bertebaran, yang kurang enak didengar, yang itu akhirnya menurunkan semangat membangun dalam bingkai makro tadi, memajukan lembaganya karena merasa ada kepentingan kelompok tertentu misalnya yang kontra atau oposisi gitu kan, merasa kelompoknya yang sana lebih diuntungkan, akhirnya kan tidak bisa satu visi, tidak bisa pincang lah gitu ya, karena semua SDM itu diperlukan, semua SDM itu nyawanya sebuah lembaga, sebuah organisasi itu di SDM itu sendiri gitu. Tuh ya, apalagi terkait dengan kaderisasi misalnya. Kaderisasi penerus kan tidak selamanya, tidak seterusnya para pemangku kebijakan itu berada di posisi pengambil kebijakan kan. Minimal 4 tahun, 5 tahun, maksimal 2 periode ya 8 sampai 10 tahun. Tidak lama kan. Nah, nanti dilanjutkan dengan kaderisasi yang dari pihak pro atau pihak posisi misalnya. Nah, masih berlanjut lagi konfliknya. Nah, ini makanya diperlukan strategi menyelesaikan konflik ini, win-win solution di pihak ketiga misalnya. Misalnya tentang keuangan lah, itu yang paling kontra ya, tentang keuangan dalam sebuah organisasi, apalagi organisasinya berbasis organisasi profit gitu ya. Itu pasti lebih banyak konflik dari sisi sumber konfliknya itu tentang keuangan. Merasa ada kebutuhan manusianya, teori kebutuhan manusianya, ada kepentingan individu atau kelompok di situ. Nah, ini teknik yang pertama ini sangat pas gitu ya. Yang kedua, gaya penyelesaian tertentu, penyelesaian secara alamiah gitu ya. Tapi tetap diselesaikan, tidak didiamkan gitu. Karena lagi-lagi nanti banyak terjadi kerugian dari lembaga itu sendiri yang tidak diselesaikan konfliknya terus menerus gitu ya. Dan juga ya, setelah ada penyelesaian, setelah ada
titik temu kesepakatan, kemudian kok masih ada, ya sudah tidak usah ditanggapi gitu, karena sudah disepakati kok masih ada desas-desus, kok masih ada selentingan-selentingan atau bahkan yang menjegali gitu, yaitu bisa diperkarakan, bisa dilaporkan untuk juga sebagai pemecahan masalah gitu kan, diambil tindakan sebagai pimpinan atau dari pihak ketiganya gitu ya. Sudah disepakati kok masih ada yang tidak melanggar kesepakatan itu kan juga bagian dari penyelesaian konflik gitu kan. Sudah disepakati misalnya, sudah dianggap win-win solution, masih ada gitu. Bukan berarti penyelesaian secara alamiah itu nanti selesai sendiri, tidak. Tidak, itu bisa berkelanjutan bahkan bisa melebar nantinya, kan juga bahaya. Yang ketiga, perbaikan praktek organisasi, kembali ke SOP. Nah, kembali ke standar operasional prosedur. Ada statutanya, ada ADART-nya, ada aturan pasal-pasalnya, atau ada aturan yang secara tertulis ataupun tidak tertulis gitu ya, yang itu sudah ditahu atau diamini atau disepakati sejak eh, berdirinya sebuah lembaga pendidikan tersebut. Tapi yang terpenting ya harus tertulis SOP-nya, itu jangan akhirnya nanti di lapangan jarine-jarine kan. Kalau tertulis kan jelas, enak, sudah ada kesepakatan, ada yang bertanggung jawab, ada tanda tangannya, ya kan, ada yang bertanggung jawab di situ. Sejarah pun juga akan mencatat siapa dulu yang mengawali SOP tersebut gitu. Kalau memang ada perubahan, itu juga harus disepakati bersama, semua duduk bersama, tidak boleh karena untuk kepentingan kelompok tertentu, kebetulan yang pemangku kebijakan, dia yang punya hak, dia yang punya akses, kemudian itu dilakukan, itu akan menjadi konflik lagi nantinya. Itu. Nah, sebenarnya ya aturan itu ya dibuat untuk menyelesaikan masalah ya, menjembatani sebuah permasalahan agar segera selesai, tidak berlarut-larut. Nah, ada juga pelesetan yang aturan untuk dilanggar gitu, ya bukan seperti itu. Tuh, kemudian jadi ada pedomannya lah. Kalau umat Islam itu kan ya Al-Qur'an dan As-Sunnah, hadis itu ya. Tidak boleh keluar dari itu gitu kan. Selesai, sudah. Sama dengan organisasi juga seperti itu, ada SOP-nya, tidak boleh keluar dari SOP. Kalau keluar dari SOP berarti ya eh, itu melanggar, bukan konflik ya, itu justru melanggar ya. Sudah ada aturannya, SOP-nya, kok eh, gaduh saja. Itu bisa disepakati, justru bisa ditegasi, mengambil kesepakatan agar supaya tidak berlarut, selesai gitu. Itu tidak masuk dalam ranah konflik tapi ranah pelanggaran gitu kan. Kemudian perubahan struktur organisasi, ya ganti itu. Ini yang paling cepat, akurat, dan juga tidak sesuai dengan SOP misalnya, bisa diganti. Itu dibolehkan, misalnya reshuffle gitu kan, ya punya hak prerogatif memang yang pimpinan gitu, itu bisa diambil, tapi alasan penggantian itu juga jelas, apa itu, tidak jarene-jarene, tidak katanya-katanya, harus ada tabayun dulu, harus ada konfirmasi dulu gitu ya, dipanggil gitu misalnya, di konfirmasi, kok gini, apakah benar, oh ya kalau gitu ya sudah, ini tidak cocok dengan SOP yang saya buat untuk renstra jangka pendek saya misalnya gitu kan, tidak apa-apa disampaikan. Nah, dan harus legowo memang ya diganti itu gitu misalnya. Itu juga strategi menyelesaikan konflik gitu. Nah, atau dengan tadi, dengan pelatihan gitu ya, dengan pendekatan pelatihan tadi. Jadi sebelum pada penyelesaian kan juga ada pendekatannya gitu. Kalau pendekatan sudah dilakukan tapi kok masih terdapat konflik yang besar, ya harus diselesaikan memang. Salah satunya dengan yang strategi keempat. Tahapan dalam mengawal konflik, perencanaan, analisis konflik. Jadi tidak harus ganti, tidak harus kesepakatan dulu.
dikit-dikit teknik konfrontasi, kesepakatan, rapat, kapan kerjanya kan gitu ya. Kemudian juga sedikit-sedikit memperbaiki SOP, memperbaiki statuta, memperbaiki ADRT, rapat, kapan kerjanya gitu ya. Dikit-dikit ganti, baru 3 bulan ganti, 1 tahun ganti, 3 tahun, 2 tahun, 2 tahun ganti, ganti terus. Ini kapan pemahaman tupoksinya gitu ya, baru paham tupoksinya, yang bekerja mau bekerja ganti, sudah dianggap tidak tidak apa namanya, tidak mampu gitu. Padahal kan ada solusi sebelumnya, pendekatan pelatihan kayak workshop dan sebagainya. Tuh. Jadi tahapan dalam melakukan konflik, perencanaan, analisis konflik. Direncanakan dulu, panggil tim inti misalnya. Panggil tim inti, pengambil kebijakan inti misalnya gitu. Ini sumber penyebabnya apa sih? Gitu. Diberi stimulus dulu gitu. Kalau masih tidak berhasil, ada stimulus dan ada jangka waktu. Masih tidak berhasil, ya diselesaikan, ganti misalnya gitu. Yang kedua, evaluasi konflik. Dievaluasi konflik agar tidak terjadi lagi ke depannya gitu. Apakah parah, diredam, lagi-lagi menggunakan pihak ketiga, misalnya mediasi, dan solusi selesai. Parah, tidak parah, dievaluasi kan. Parahkah, tidak parahkah, sedang, diredam bisa, cukup para pemangku kebijakan atau diundangkan pihak ketiga, misalnya pihak yayasan kalau yang swasta ya, atau pihak tadi kasih madrasah misalnya, kasih pendidikan, atau pakar misalnya permasalahan di kurikulum, undang pakar kurikulum. Masalah keuangan, undang ahli keuangan, undang apa namanya itu, badan pemeriksa misalnya gitu, yang independen. Ada solusinya, pakai solusi itu, selesai. Yang ketiga, memecahkan konflik. Lagi-lagi kunci di pimpinan ya. Segala sesuatu dalam sebuah organisasi, dalam sebuah lembaga, khususnya pendidikan ya, semuanya lah apapun itu, bukan pendidikan saja. Kali ini kita bicara masalah pendidikan ya, maka ya kepala madrasah, kepala sekolah, ketua sekolah tinggi, rektor, pimpinan, apapun itu ya semua kunci di pimpinan. Itu ya. Termasuk dia cepat atau tidak mengambil keputusan, mengambil kebijakan, mengatasi konflik, atau dia modelnya mau ambil selamat saja gitu. Tidak 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 ingin berkonflik, akhirnya dibiarkan saja, bagaimana itu tergantung pada pimpinan gitu ya. Lagi-lagi pada pimpinan. Ya, menjadi pemimpin ya harus siap menghadapi konflik. Tidak boleh menghindari konflik itu. Pasti ada konflik. Tadi saya katakan di awal, itu adalah fitrah, adalah sebuah keniscayaan. Karena ya setiap manusia itu punya ide yang berbeda-beda, punya kepentingan yang juga berbeda-beda. Tapi bagaimana mengelola konflik itu menjadi hasil gitu ya. Karena justru konflik itu kan sebuah kekritisan ya. Yang penting ya kalau dianggap kritik membangun itu ya bisa dialihkan untuk hasil yang lebih ke positif kan. Tapi kalau mengganggu sejak apa ya harus ambil tindakan juga gitu ya. Harus seperti apa? Jadi kan pihak ketiga itu ya pihak yang lebih tinggi biasanya ya. Pihak yang punya wewenang lebih tinggi gitu. Kalau sampai ke ranah hukum pun ya juga harus siap gitu ya. Makanya ya lagi-lagi yang sampai ke ranah hukum kemudian tidak berani itu pasti keluar dari SOP atau ADART atau kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Zaman Rasulullah saja kan dalam mengelola konflik yang terjadi setelah hijrah itu kan ada namanya Piagam Madinah itu kan. Setelah hijrah dari Mekah ke Madinah itu ada dalam mengelola konflik itu supaya tidak terjadi dari hasil evaluasi yang di Mekah, supaya tidak terjadi lagi di Madinah. Nanti seolah-olah kalau orang manajemen ya berpikir seolah-olah diterima, disambut dengan riang gembira, tapi tetap ada yang tidak senang ya, dari apa namanya, Yahudi wan Nasoro ya kan.
Yahudi, Nasrani, Majusi itu kan tetap ada di Madinah kan. Nah, nanti dia saling koordinasi dengan manajemen yang baik, yang apik dengan orang-orang Mekah, malah terjadi lagi yang tidak diinginkan pasca hijrah itu terjadi. Makanya langsung disepakati dengan kesepakatan Piagam Madinah, perjanjian Piagam Madinah. Itu diperlukan kan, atau fakta integritas, apalagi atau kontrak politik bahasanya, atau apalah gitu. Tuh. Jadi kunci semua ada di pimpinan. Apakah ada kontrak politik sebelumnya, apakah ada fakta integritas sebelumnya, apakah sudah sesuai dengan ADRT, statuta, SOP, aturan yang sudah ditetapkan misalnya. Ya, tinggal menjalankan saja kan sesuai dengan aturan-aturan itu gitu. Tuh. Di problematika manajemen konflik dalam pendidikan Islam di lingkungan pesantren misalnya, ini saya ilustrasikan. Konflik internal itu akan muncul biasanya apabila pengasuh yang wafat meninggalkan calon-calon pengasuh lebih dari satu, dan mereka tidak terdidik secara baik dalam bidang keilmuan dan kepemimpinan, leadershipnya. Nah, ini kan lembaga, tidak hanya pesantren lah, ini kan saya ilustrasikan bisa pesantren gitu ya, terutama pesantren pedesaan gitu ya, yang tadinya sebelumnya rame karena sistemnya belum terbangun secara apik. Kiainya meninggal, sedangkan anak-anaknya tidak ada yang di kader atau dididik untuk penggantinya. Semua mayoritas anak-anaknya biasanya gus-gus, anak kiai itu berbisnis ya, bahkan berpolitik. Akhirnya tidak ada yang meneruskan pesantrennya kan, tutup akhirnya. Tidak sesuai dengan tupoksi lagi, tidak sesuai dengan aturan lagi, tidak sesuai dengan kurikulumnya, tidak terlaksana, tidak berjalan karena faktor apa, salah menangani SDM atau salah mengambil kebijakan sebagainya, karena memang tidak dididik, tidak dibimbing tentang keilmuan dan kepemimpinan, tentang kependidikannya misalnya, tentang pendidikan, mengelola lembaga pendidikan. Akhirnya tutup kan, banyak itu sekolah, tidak pesantren, sekolah juga demikian. Yayasannya sudah pada meninggal, tidak ada kaderisasi, akhirnya tutup. Tuh. Manajemen konflik pertama, komunikasi dan musyawarah mufakat. Nih, ini yang umum ya. Komunikasi dan musyawarah mufakat. Komunikasi itu kan berarti adanya saling bicara kan, saling konfirmasi, tabayun gitu ya. Kemudian diambil suatu kebijakan, keputusan hasil dari konfirmasi, hasil dari komunikasi yang ditujukan untuk konfirmasi tadi, maunya gimana ya kan, apakah benar seperti ini. Nah, ayo kita bangun bersama gitu kan, dimusyawarahkan, musyawarah mufakat, keputusan yang terbaik diambil. Jangan cukup gitu percaya dengan laporan pertama, laporan A, laporan B, laporan C, tanpa mengundang si yang diangkat konflik itu misalnya. Jadi harus komunikasi ya, harus saling komunikasi, tidak salah terjemah, tidak salah pemahaman, tidak salah persepsi gitu ya. Dan apalagi cenderung kepada fitnah itu ya, tidak benar tapi dianggap benar, kemudian salah mengambil kebijakan. Apalagi kebijakan itu dianggap sudah dimusyawarahkan, tapi dimusyawarahkan dengan siapa? Dengan kelompok kebutuhan manusia itu tadi, teori kebutuhan manusia, kelompoknya saja gitu ya. Karena ada kepentingan kelompok di situ misalnya gitu. Kepentingannya oke lah kalau kepentingan untuk membangun, tapi bagi yang merasa tidak sejalan, itu kan menjadi konflik yang baru, yang terus lahir nantinya, yang terus menerus ada jika tidak diselesaikan. Ya akhirnya gak bekerja gitu, tidak menoreh prestasi, tapi terfokus kepada capek, terfokus, tersita waktu, tenaga pada
kebisingan konflik tersebut gitu, apalagi kalau sampai keluar gitu, yang mempengaruhi stakeholder, yang mempengaruhi pengguna dari lembaga pendidikan tersebut, apalagi yang mempengaruhi kepercayaan pengguna, kepercayaan masyarakat ya, kepercayaan donatur apalagi ya, dan sebagainya. Kedua, persamaan visi. Lagi-lagi kembali kepada visinya ya pasti positif, memajukan lembaga pendidikan ya. Nah, itu ya harus disamakan dulu visinya. Jadi tidak ada kepentingan individu kelompok lagi, tapi persamaan visi dari lembaga pendidikan itu. Ketiga, kerjasama tim. Nah, harus dibuat tim, tidak saling setuju tidak setuju atau tidak mau gitu ya. Dibuat pelatihan, workshop atau apalah gitu ya, yang saling bisa membangun, terjalin komunikasi, terjalin kedekatan emosional gitu ya. Tuh. Keempat, hindari kepentingan pribadi. Ini banyak terjadi, ini kepentingan pribadi, karena ya masing-masing kebutuhan itu ya pasti berbeda setiap pribadi. Karena pemangku kebijakan, pengambil kebijakan itu dia lebih merasa berwenang secara yuridis ya, kemudian itu ada indikasi kepentingan pribadi, ya pasti konflik, itu harus dihindari. Yang kelima, pembagian tugas. Jangan semua di semua diambil oleh kelompoknya gitu, kemarukmen. Apalagi kalau pribadi ya semua diambil, dihandle sama dia gitu, itu juga tidak baik, tidak bagus. Harus ada manajemen pembagian tugas sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan keahliannya, benar-benar ahlinya itu. Hadisnya kan ada itu, jika diberikan sebuah amanah yang tidak sesuai dengan ahlinya, intadhiris, tinggal tunggu saja kehancuran gitu. Kalau bukan faknya, bukan lulus teknik mesin kok suruh nangani pasien COVID atau pasien demam lah misalnya, jadi dokter lah gitu ya, jadi dokter dadakan ya tidak bisa, nanti salah suntik, salah kasih resep obat ya bahaya, tidak pernah belajar, tidak sesuai dengan keilmuannya, bahaya ya. Keenam, penghasilan tetap. Nah, ini yang paling penting. Jadi untuk memanage sebuah konflik itu ya harus ada penghasilan tetap yang diatur oleh aturan juga. Misalnya ada aturan yang mengatur penghasilan tetap itu biar tidak ada kecemburuan sosial, bagaimana yang sudah lama mengabdi terhitung TMT, terhitung mulai tanggal berapa dia tugas gitu kan. Terus dari sisi tingkat pendidikan misalnya, tingkat fungsional atau kepangkatan gitu ya, yang doktor yang ada tingkatannya lah gitu ya, dan tingkatannya itu kan dinilai dari poin misalnya, dan itu kan juga berpengaruh pada akreditasi, juga berpengaruh kepada ideologi, pastilah dengan paradigma, itu pastilah. Di ayatnya saja, yarfa'ilal ladzina amanu minkum wa'tul ilma darajat, Allah itu mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu, itu pasti gitu ya. Masa disamakan gitu ya, itu justru ketidakadilan di situ. Apalagi ada penghasilan gitu, ini penghasilan tetap itu ya itu tadi berdasarkan lamanya mengabdi, kemudian dari tingkat formal pendidikan, kemudian dari S1 dengan SMA atau PG D2 misalkan, itu kan tingkat kesulitannya, atau lagi S2 S3 tingkat kesulitannya menuntut ilmu aja sudah berbeda. Dari sisi tulus zamannya, lamanya berproses pendidikan, kemudian besarannya biaya yang digunakan untuk mengenyam pendidikan itu S1, S2, S3 itu berbeda, masa disamakan ini?
Tuh ya. Kalau disamakan justru ya menjadi konflik baru nantinya gitu. Anak SD dengan SMA sama-sama sanggup jajannya 20.000. Yo anak SMA-nya yang sudah ngerti, sudah dewasa dari anak SD yo ngamuk-ngamuk, ngamuk-ngamuk. Ada plesetan itu kan. Ternyata ikan asin membuat memicu juga darah tinggi gitu. Terbukti survei di lapangan di LP, misal lembaga pemasyarakatan di penjara gitu, sel 1 dan 2 sama-sama dikasih, yang sel 1 dikasih ikan asin, yang sel 2 makan ayam tiap hari selama 1 bulan. Rupanya akhirnya yang makan ikan asin itu tadinya dua-duanya tidak punya indikasi penyakit darah tinggi, kemudian kok yang ikan asin itu punya darah tinggi, tadinya tidak punya sama tidak punya. Ya jelas dia nahan emosi, dia nahan amarah, kemudian akhirnya muncul penyakit hipertensi itu ya. Nah, wah, sama-sama ditahannya, sama-sama kejahatan yang dilakukannya, wah kok makannya beda gitu kan. Sama dengan ilustrasi anak SD dan anak SMA tadi kan, sama-sama disangoni jajan 20.000. Ya kebutuhan anak SD dan SMA berbeda, kok sangunya sama gitu ya. Tuh pemaparan dari materi bagaimana memanage konflik pada madrasah atau sekolah dan konflik apa yang sedang terjadi. Oke, rekan-rekan mahasiswa, ini tadi pembahasan materi tentang manajemen konflik pada madrasah dan sekolah. Dari rekan-rekan mahasiswa masih ada yang perlu ditanyakan, kita diskusikan di kolom komentar di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.